Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, Kupas Film akan membahas film thriller misteri lagi nih. Judulnya Smile, menceritakan tentang seorang terapis yang menyaksikan pasiennya menghabisi diri mereka sendiri. Tapi menurut para pasien, mereka melakukan itu karena ada sosok yang tersenyum dan terus mengikuti mereka. Agak membingungkan ya, sebab katanya sosok itu mulai menempel juga pada terapis ini. Apa maksudnya ya? Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Rose adalah seorang terapis di rumah sakit. Saat itu, Rose menangani Carl, pasiennya yang sering berbicara sendiri. Carl juga bilang nih ada sosok yang mengganggunya, tapi Rose dan yang lain berpikir itu adalah halusinasi yang terasa nyata. Keesokan harinya, Rose diminta menangani Laura, wanita yang katanya membuat keributan. Sebelumnya, Laura juga tercatat sebagai saksi tunggal atas tewasnya Gabriel, dosen di kampus yang menghabisi dirinya sendiri. Rose merekam sesi obrolan mereka. Laura nih kelihatan takut akan sesuatu gitu, seperti ada yang terus mengikutinya. Makhluk itu juga katanya mirip manusia, tapi bukan manusia. Dan kadang makhluk itu juga menyerupai orang yang Laura kenal. Makhluk itu akan tersenyum, tapi senyumnya sangat menakutkan. Rose berusaha menenangkan Laura dan berpikir bahwa itu adalah halusinasi. Tapi tiba-tiba dia berteriak seperti melihat sesuatu. Histeris banget. Karena Rose juga panik, dia segera meminta bantuan. Setelahnya, Rose lihat Laura tersenyum padanya sambil memegang pecahan kaca, lalu melukai dirinya sendiri hingga meninggal, guys. Ngeri abis, kebayangkan trauma banget setelah melihat kejadian itu. Polisi bernama Joel dan rekannya datang untuk meminta keterangan. Rose bilang kalau Laura itu punya halusinasi akut. Artinya seperti ada makhluk atau iblis yang mengikutinya gitu. Rose juga bilang kalau Laura meninggal dalam keadaan tersenyum. Bahkan sebelum menghabisi dirinya sendiri, dia juga tersenyum. Kejadian ini menyerang mental Rose. Dia jadi sering melamun dan panikan, guys. Terus halu kalau Laura ini ada di sekitarnya. Pas pacarnya yang bernama Trevor itu datang, Rose juga terkejut hingga memecahkan gelas. Saat bertemu dengan Holly, kakaknya, Rose juga hanya melamun. Di kantor pun sama, Rose jadi kurang fokus. Rose memutuskan untuk mencari tahu tentang Laura. Saat itu, Laura tercatat sebagai saksi tunggal atas meninggalnya Gabriel. Di berkas saksi, Laura bilang Gabriel datang membawa palu sambil mendekati Laura, lalu mulai melukai dirinya sendiri sambil tersenyum pada Laura. Kayaknya Rose ini benar-benar kepikiran soal Laura. Rose juga melihat Carl tersenyum padanya. Pas diajak ngobrol, Carl gak menjawab sama sekali. Dia malah berteriak dan bilang kalau semua akan mati. Dan Rose juga akan mati. Rose yang panik bilang kalau Carl berbahaya. Tapi nyatanya, Carl sedang terbaring di ranjang dan tidak mengatakan apapun. Aneh banget kan guys? Atasannya memanggil Rose nih untuk mempertanyakan kenapa dia bisa berteriak pada Carl, padahal jelas-jelas Carl itu tidak melakukan apapun. Nah, saat melihat Carl tersenyum dan berteriak pada Rose, apakah itu adalah halusinasi? Bisa jadi ya guys. Atasannya menyarankan Rose untuk mengambil cuti karena Rose itu emang gak pernah libur. Jadi dia pengen Rose kembali fokus dan jangan dulu ke kantor. Nah, dia ini keinget undangan ulang tahun Jackson, putra Holly. Jadi Rose berniat datang ke undangan itu dan membeli mainan kereta listrik sebagai hadiah. Di masa terguncangnya, Trevor ngabarin kalau dia bakal pulang telat. Makin paniklah Rose. Saat itu alarm keamanan rumah juga tiba-tiba menyala. Walaupun takut gitu, Rose tetap mendekati pintu utama dan lihat kalau pintunya itu nggak dikunci. Pihak keamanan juga menelepon. Katanya apa Rose yakin gak ada orang yang masuk rumahnya dan suruh Rose lihat ke belakang. Tapi saat mau berbalik, Rose kaget mendengar suara telepon. Nah loh, apa
Apa barusan Rose halu lagi ngangkat telepon? Pihak polisi datang nih. Mereka memeriksa rumah dan bilang gak ada apapun selain laporan pintu yang gak kekunci. Yang mungkin penyebabnya adalah Rose lupa kunci pintu. Pas Trevor pulang, dia tuh kaget ada polisi di rumahnya. Jadi Trevor minta Rose menjelaskan sebenarnya ada apa sih. Tapi Rose hanya bilang kalau dia lagi kurang fokus aja. Malam itu juga kucing kesayangannya hilang. Jadi Rose pikir pintu yang terbuka dikit itu karena ada pencuri yang mengambil kucingnya. Malamnya, Rose masih kepikiran soal Laura. Dia nggak bisa tidur, jadi Rose memilih untuk mendengar ulang rekaman obrolannya dengan Laura. Ketika beberapa kali diulang, Rose samar-samar mendengar ada suara asing yang memanggil namanya. Tiba-tiba, Laura muncul guys, dan itu buat Rose panik banget. Dia teriak, dan jelas Trevor segera mendatanginya. Trevor kaget nih pas lihat Rose menyodorkan pisau padanya. Padahal ceritanya itu perlawanan diri dari sosok yang mirip Laura. Udah mulai gak beres nih. Jadi pagi itu Rose pergi ke seorang terapis ahli bernama Madeline. Rose bilang kalau dia seperti merasa bersalah atas kematian Laura dan itu terus menghantui pikirannya. Rose bilang dia stres dan resah berkepanjangan, jadi dia ingin meminta obat penenang juga. Tapi Madeline bilang Rose ini seperti punya trauma atau luka di masa lalu yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Dan melihat Laura meninggal di depan matanya, itu memancing trauma atau luka lama Rose kembali terbuka lebar. Itu diperparah dengan stresnya. Jadi menurut Madeline, untuk sementara melakukan kegiatan positif dan coba menghabiskan waktunya dengan orang yang dia cintai. Mereka akan bertemu di minggu berikutnya untuk melihat apakah Rose membaik atau tidak. Rose mencoba menyibukkan diri dengan bertemu orang lain. Dia datang ke ulang tahun Jackson, mengikuti rangkaian acara, berharap pikirannya bisa kembali normal. Saat sesi buka kado, Jackson ini agak bingung dengan kado yang diterimanya dari Rose. Saat ditunjukkan, kado itu berisi kucing Rose yang hilang, tapi sudah dalam keadaan meninggal guys. Rose panik nih, semua orang menatapnya dengan tatapan heran dan takut. Rose juga melihat seorang wanita tersenyum ke arahnya, tapi tidak ada yang bisa melihat itu selain Rose. Rose yang tiba-tiba terjatuh juga membuat semua orang keheranan. Rose terluka dan dibawa ke rumah sakit. Orang lain ngira kalau Rose ini mengalami serangan kecemasan. Trevor juga berpikir begitu. Rose yang gak tahu harus cerita sama siapa, memilih untuk cerita ke pacarnya dong. Tapi sayang, Trevor gak percaya dengan apa yang Rose lihat. Rose bilang dia seperti diikuti oleh roh jahat. Tapi Trevor malah berpikir bahwa Rose ini terkena serangan kecemasan atau halusinasi seperti ibu Rose dulu. Trevor bahkan bertanya, Rose apakan kucingnya? Rose terpuruk guys, tidak ada yang percaya ucapannya. Jadi, yang Rose lakukan adalah mencari tahu semua kebenarannya sendirian. Rose mencari tahu tentang Gabriel, dosen Laura itu. Menurut keterangan, Gabriel ini punya gangguan mental. Paginya, Rose datang ke rumah Gabriel. Ada Victoria, istri dari Gabriel. Kata Victoria, Gabriel sering menjerit dan katanya melihat sesuatu. Gabriel juga sering berbicara sendiri dan melakukan hal-hal yang dia nggak ingat. Saat ditunjukkan ruang kerja Gabriel, Rose lihat banyak gambaran Gabriel di sana. Semua gambarnya itu menyeramkan guys. Gabriel juga bilang sosok dengan senyum itu selalu berusaha memasukinya. Gabriel punya trauma soal kakaknya yang meninggal 20 tahun lalu karena kecelakaan. Ternyata Gabriel juga mulai bersikap aneh setelah pulang dari pertemuan gitu. Di sana Gabriel bertemu dengan seorang wanita yang menghabisi dirinya sendiri juga. Tapi saat itu Victoria berpikir bahwa Rose terlalu kepo. Jadi Victoria mengusir Rose. Penasaran kan siapa wanita yang dilihat Gabriel? Jadi Rose ini mendatangi Joel, mantannya. Joel kan polisi ya guys, jadi dia pasti punya info soal kasus ini. Ternyata Gabriel melihat gadis bernama Angela mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, sebuah kebetulan, 4 hari sebelum kematian Angela, seorang pria menghabisi dirinya sendiri juga di depan Angela. Dalam rekaman, pria itu juga tersenyum sebelum mengakhiri hidupnya. Makin syok dong karena kejadian ini tuh punya pola yang sama gitu. Orang yang meninggal pasti pernah
melihat orang lain yang menghabisi dirinya sendiri. Nah, niatnya tuh Rose pulang pengen cerita ke Trevor, tapi ternyata Rose menemukan Trevor mengobrol dengan Madeline mengenai kesehatan mental Rose. Trevor katanya mau bantu, tapi karena Rose keburu kesal dan dianggap bahwa mentalnya terganggu, dia meninggalkan mereka gitu aja. Rose mendatangi Holly, kakaknya, berharap ada yang mengerti, tapi di sini Holly juga menganggap bahwa Rose ini halu guys, seperti ibu mereka dulu. Saat masuk mobil pun, Rose juga kembali halu. Rose berteriak sendiri dan Jackson melihat itu. Dalam kesendirian dan kebingungannya, Joel menelepon. Joel paham nih bahwa kasus ini memiliki keterkaitan. Ada 20 kasus serupa, tapi korbannya hanya ada 19. Itu artinya ada satu orang yang tidak meninggal setelah melihat orang lain mengakhiri hidup di depannya. Orang itu bernama Telly, tapi sayangnya Telly masuk penjara karena katanya dia telah membunuh seseorang kan. Joel masih gak nyangka nih guys dengan kasus ini, tapi dia tahu Rose juga ada di posisi yang sama dengan mereka semua. Pokoknya karena masih sayang, Joel ini rela bantuin Rose habis-habisan. Pagi harinya mereka mengunjungi Telly. Karena taunya Rose datang untuk meneliti, Telly akhirnya mau bercerita kalau dulu Telly juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Telly menemukan kasus serupa di Brazil. Seorang pria bisa tetap hidup setelah lihat yang meninggal di depan matanya dengan cara menghabisi orang lain. Tapi saat menghabisi orang lain harus ada yang melihatnya. Sosok yang menempel itu akan berpindah ke orang yang menjadi saksi mata. Itu sebabnya Telly menghabisi orang lain. Sosok itu perlu saksi mata yang punya trauma, karena trauma itu memberi kekuatan untuk menguasai orang tersebut. Di situ Telly juga emosi sih saat tahu kalau sosok tersenyum itu menempel pada Rose, alias kenapa Rose membawa makhluk itu kembali menemuinya. Dalam kebingungan, Madeline datang ke rumah Rose. Tapi saat itu ada telepon juga dari Madeline. Jadi orang yang berdiri di hadapannya itu Madeline palsu guys. Ini semua membuat Rose resah dan ketakutan. Rose mulai mempertimbangkan untuk menghabisi pasiennya sendiri. Rose beneran masuk rumah sakit dong dan bertemu dengan Carl. Saat itu dia menghabisi Carl. Kebetulan atasannya ada sebagai saksi mata. Adegan penuh teriakan ini nyeremin banget guys. Tapi sayangnya itu cuman mimpi. Rose berpikir dia perlu sendiri karena makhluk itu butuh korban lain untuk berpindah. Jadi saat itu Rose pergi ke rumah lamanya. Jadi rumahnya juga berantakan dan tidak berpenghuni gitu. Ingatan tentang Rose yang melihat ibunya terbaring karena obat-obatan muncul. Ibunya juga tidak baik pada Holly dan Rose. Jadi ketika ibunya meminta bantuan, Rose tidak menolongnya. Itu karena Rose takut banget guys. Posisinya Rose itu masih sangat bocil. Itu adalah trauma terbesarnya. Tapi pelan-pelan Rose mulai meyakinkan bahwa semua itu tidak nyata. Ibunya tiba-tiba menjadi monster guys. Terjadilah baku hantam antara Rose dan monster itu. Rose menghantam monster itu dan membiarkannya terbakar. Dia keluar dari rumah. Mau gak mau gitu ya, rumah penuh kenangan itu hancur. Nah, sosok monster ini ternyata adalah sosok yang diceritakan orang-orang sebagai makhluk dengan senyum yang menyeramkan. Rose memutuskan untuk mendatangi Joel. Ya karena emang cuma Joel aja yang mau nerima dia. Nah, waktu nyamperin Joel, Rose bilang semua udah selesai. Dia minta maaf karena menyeret Joel dalam masalah ini. Tapi saat itu tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan Joel ketawa. Rose yang ketakutan berusaha keluar dari sana guys. Anehnya dia tuh malah balik lagi ke pekarangan rumahnya. Aduh gimana ya ini, halu banget gitu. Tapi saat itu Joel beneran ada di sana. Gak mau Joel jadi korban, Rose memutuskan untuk mengurung dirinya di dalam rumah. Monster itu masih hidup guys. Dia memakan Rose yang penuh trauma dan rasa sakit. Saat Joel berhasil menerobos masuk, dia melihat Rose tersenyum dan menghabisi dirinya sendiri di depan Joel. Setelah itu, film pun selesai. Gimana nih guys tentang filmnya? Parah banget gak sih? Artinya Joel ini bakal jadi target selanjutnya kan? Sebab dia lihat Rose menghabisi dirinya sendiri. Penuh plot twist dan harus banget ada season 2 sih menurut aku. Kalau teman-teman suka dengan video ini,
Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.